Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, hari ini Ya, seperti janji saya kemarin ya. bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu kepala sekolah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Oke. Ya, sebelum saya mewawancara Ibu, Ya. terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasria SPDI. Saya sebagai kepala sekolah di SMP 1 Atap Lulu. Sekarang ini saya bersama Bapak Muslim Muhammad sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Poso. Oke, Ya. terima kasih Bu. Ya. Oke, baiklah. Saya akan mulai melakukan wawancara dengan Ibu. Yang pertanyaan pertama Ya. itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Ya. kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih ya Pak. Begini, adapun cara saya untuk mengidentifikasi sebenarnya ini Pak sangat mudah, yaitu yang mana yang pertama-tama kita harus menganalisa terlebih dahulu, ya, menganalisa terlebih dahulu jika sesuatu kasus itu yang satu benar dan yang satu salah, terus sedangkan pada kasus tersebut itu sama-sama benar, maka itu dikatakan sebagai ini dilema etika Pak. Iya. Oke, jadi Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini terlebih dahulu Ibu menganalisa kasus tersebut apakah merupakan rujukan moral atau dilema etika. Iya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, Ya. ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, terima kasih. Adapun cara saya untuk pengambilan satu keputusan yang ada di sekolah kami ini, yaitu yang pertama, sebelum saya mengambil satu keputusan, tentunya saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi. Ya, masalah yang terjadi. Bagaimana caranya supaya yang pertama-tama itu kita mencari dulu siapa saja yang terlibat pada waktu itu. Selanjutnya mengumpulkan fakta yang ada sehingga mampu untuk pengambilan satu keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan tentu saja mengutamakan ada dua yang diutamakan prinsipnya Pak, yaitu bagaimana yang pertama prinsip kekeluargaan dan prinsip untuk mencari satu musyawarah mencapai mufakat. Ya, yang untuk sementara begitu Pak. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan ini, ya, untuk pertama kasus-kasus ini, yaitu pertama Ibu mengidentifikasi, ya. Ya, yang pertama mengidentifikasi. Kemudian setelah identifikasi siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam hal ini juga Ibu mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Iya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, betul. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Ya. langkah-langkah prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya Pak. Ya. Ya, terima kasih. Jadi adapun langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya ambil dalam kasus permasalahan, dalam artian di sini dalam dilema etika. Jadi yang pertama yang saya tempuh yaitu saya ambil atau langkah-langkah yang saya ambil ya maksudnya ya Pak ya. Yaitu yang pertama-tama kita harus memanggil kedua pihak yang bermasalah tersebut. Nah, kenapa dipanggil ya? Untuk diminta penjelasan. Nah, selanjutnya kenapa harus diminta penjelasan? Supaya kita dapat mengetahui Pak letak permasalahan yang ada pada kasus tersebut. Nah, intinya permasalahan tersebut itu apa? Kenapa sampai bisa terjadi dan apa pemicunya? Nah, itu.
Selanjutnya setelah kita memanggil untuk atau mengidentifikasi kenapa sampai terjadi dan apa pemicunya, ya itu supaya kita dapat menemukan solusi Pak, ya solusi yang terbaik yang diambil dan bagaimana supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, itu maksudnya. Oke, jadi ketiga ini langkah-langkah yang Ibu ambil yaitu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai penjelasan tentang masalah yang mereka hadapi. Oke, nanti yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya. Jadi maksudnya ini Pak yang paling efektifnya ya. Jadi yang paling efektif dalam pengambilan satu keputusan dalam melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah, ya, yang bermasalah, dengan kita utamakan di sini adalah prinsip kekeluargaan Pak, dengan supaya dapat memunculkan solusi yang tepat pada permasalahan tersebut. Misalkan kita panggil kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan Pak di antara kedua pihak tersebut. Ya, jadi yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus ini itu melakukan dialog, ya. Melakukan dialog dengan kedua belah pihak. Ya, dan menggunakan prinsip kekeluargaan. Ini tetap selalu harus ada prinsip kekeluargaan. Oke, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi merupakan tantangan. Jadi tantangannya ya. Jadi adapun yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang biasa kita alami di sekolah ini adalah jadi begini Pak ya. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di SMP 1 Atapirawi ini, adapun tantangan yang biasa saya hadapi itu dalam pengambilan satu keputusan itu adalah bagaimana cara mencari solusi, ya, bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dengan risiko yang sekecil mungkin, ya. Bagaimana caranya kita mencari dalam satu proses permasalahan itu, dalam artian digarisbawahi di sini adalah risiko yang paling kecil terkecilnya di antara kedua belah pihak. Oke. Jadi tantangan yang merupakan tantangan itu bagaimana Ibu mencari solusi yang terbaik, risiko yang kecil, ya, supaya jangan meluas, ya, jangan meluas. Okay. Yang keenam, ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi tata cara ini boleh dikata sama seperti jadwal, ya Pak. Adapun jadwal yang biasa saya tempuh dalam satu ini proses penyelesaian masalah pada kasus yang biasa terjadi di sekolah kami ini adalah begini Pak. Adapun langkah yang tepat yang biasa saya ambil yaitu dalam penyelesaian masalah. Jadi yang pertama-tama itu secepatnya harus diselesaikan pada hari itu juga. Nah itu yang pertama ya Pak. Jadi kalau misalkan ada satu kasus yang terjadi di sekolah kami ini, dalam artian pada kesempatan yang Pak tanyakan ini yaitu dilema etika itu, yang pertama-tama itu apabila ada kasus yang terjadi pada hari itu harus diselesaikan secara langsung pada hari itu juga. Ya, supaya kenapa? Kalau ada permasalahan harus diselesaikan pada hari itu juga supaya ini masalahnya jangan berkelanjutan. Nah, jangan berkelanjutan atau berkepanjangan. Kenapa kalau sampai tidak diselesaikan pada hari itu juga?
itu dapat menimbulkan satu permasalahan baru lagi. Makanya harus diselesaikan pada hari itu juga secara langsung. Ya. Oke, jadi dalam menyelesaikan kasus ini ya, ibu jadwal yang ibu lakukan yaitu tidak tersusun ya, tetapi ketika ada masalah Ya. harus diselesaikan secepatnya Iya. supaya jangan ada masalah baru. Masalah baru ditimbulkan ya, maksudnya Terima begitu. kasih Bu. Ya. Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Jadi maksudnya yang ditanyakan ini adalah faktor-faktor Ya. ya Kak ya? Ya. Faktor-faktor yang mempermudah untuk pengambilan satu keputusan dalam satu kasus di mana dalam artinya adalah kasus dilema etika. Nah, jadi begini Pak, jadi setiap permasalahan yang biasa saya hadapi itu dalam satu kasus yang ada di sekolah kami itu, yang pertama kami itu harus dilaksanakan melalui rapat ya, untuk maksudnya melalui rapat dengan guru-guru yang ada di sekolah kami. Selanjutnya dengan adapun yang terlibat pada waktu itu atau faktor-faktor yang biasa saya yang untuk mempermudah dalam kasus ini, yaitu yang pertama itu harus saya sampaikan kepada pengawas ya, pengawas sekolah juga, begitu pula dengan komite sekolah yang ada pada sekolah kami ya. Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu ibu dalam pengambilan keputusan yaitu ibu selalu melaksanakan melalui rapat ya, Rapat dengan rapat guru-guru, dengan guru. Kemudian dengan disampaikan kepada pengawas juga, menanyakan atau mengkonsultasikan iya, bersama dengan pengawas, dengan komite yang ada di sana. Betul. Oke. Assalamualaikum Pak Kepsek. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik Pak. Oke, seperti janjinya saya dan Bapak bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak hari ini. Bapak bersedia? Bersedia Pak. Oke, jadi sebelum saya melakukan wawancara menanyakan beberapa pertanyaan, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Itu silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Kesmanul SPDY, Kepala Sekolah SD 2 Tokorondo. Bersama ini Rusli Muhammad SPD, JGP Angkatan 9 Kabupaten Poso. Oke, ya. Jadi Bapak telah memperkenalkan diri. Ya. Itu saya akan memulai ya Pak ya, silakan bicara ini ya, dengan ada 8 pertanyaan. Ya. Oke, yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, Pak ya. Jadi cara mengidentifikasinya yaitu dengan mempelajari kasus tersebut karena dilema etika itu. Kasus yang memiliki alasan yang sama-sama masuk akal atau benar lawan benar, sedangkan rujukan moral kasus yang memiliki konsekuensi hukum benar lawan salah. Oke, jadi Ya. Bapak itu dalam mengidentifikasinya Bapak terlebih dahulu mempelajari kasus ya Pak ya. Iya. Apakah itu dia merupakan rujukan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik Pak. Yang selanjutnya yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya jawab. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dengan Dewan Guru terlebih dahulu, sehingga
dari musyawarah bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan itu terlebih dahulu di musyawarah ya Pak? Ya, di musyawarah. Dengan guru. Ya, Sehingga Bapak dapat memutuskan yang terbaik. Yang Begitu ya Pak? ya. Oke. Oke, yang ketiga Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya. Pertama, mengajak guru untuk berdiskusi terlebih dahulu pada rapat internal. Oke, jadi Bapak mengajak diskusi di guru ya, Iya. pada rapat sekolah rapat internal. Berarti antara kepala sekolah Kepala sekolah dan guru. dan Oke. Yang keempat Pak, oke. hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, oke. Jadi tentang efektif ya Pak. Ya. Melakukan tindakan pencegahan yang cepat sebelum terjadi masalah. Oke, berarti melakukan pencegahan ya Pak? Pencegahan yang melakukan Agar masalah pencegahan itu tidak terjadi. terjadi. Ya. Yang kelima Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Yang merupakan tantangan. Oke, saya ulang. Ya, jadi sebagai kepala sekolah di Singapura, jadi kekurangannya ketegasan dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai peraturan sekolah apabila dihadapkan pada masalah kemanusiaan. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan ya, yang merupakan tantangannya Bapak yaitu masih kurang ketegasan Bapak ya, ketegasan, ya, terutama dalam kemanusiaan. kemanusiaan. Keenam Pak, Ya, silakan. apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan itu cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, ya, Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? ya, oke. Jadi saya mulai. Ya, ketergantungan dari masalah yang ada. Apabila masalah tersebut dapat diselesaikan bersama Dewan Guru Ya. melalui rapat, Ya. maka tidak ada jadwal yang dibuat. Oke, berarti Ya. untuk dalam pembuatan jadwal Bapak tidak membuat jadwal tertentu. Iya, Selagi masalah itu dapat diselesaikan. iya. Oke. Oke. Baik Pak, sekarang pertanyaan yang ketujuh. Iya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan adalah para dewan guru di sekolah. Oke, jadi faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan Bapak itu yaitu rekan-rekan sekolah Bapak. Jadi ya, ini yang paling pertama. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yaitu bahwa tidak semua yang kita anggap itu benar pasti benar, dan tidak semua yang salah itu pasti salah, karena di dalam pengambilan keputusan dilema etika kita sebagai pemimpin selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Oke, jadi ya pembelajaran yang Bapak dapat ambil yaitu bahwa Bapak itu
salah ya. Kemudian Bapak selalu pertimbangkan sisi Manusia. Oke. Oke, jadi Pak, jadi ke-8 pertanyaan telah saya tanyakan ke Bapak dan telah Bapak jawab ya, semuanya dengan baik. Nah, untuk itu terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu memenuhi permintaan saya untuk mewawancarai Bapak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak. Oke Pak, Ya. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.